yang kami muliakan, Biku Catamanu Mahatera. Beliau ini adalah guru saya, Bapak Ibu, adik-adik semua. Jadi saya sama beliau, saya adalah muridnya beliau, udah lama saya sering sowan ke kediaman di Tanah Putih. Berkat doa Bante Cata juga, saya 4 bulan yang lalu dilantik jadi Kepala BNN Kota Tegal. Okay. Yang saya hormati yang hadir di sini dari FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, Bapak Dayat. Bapak Dayat dari bukan ya? Bapak Dayat, selamat malam. Terima kasih bisa mendampingi pada malam hari ini. Yang saya hormati pengurus vihara di Jalan Udang ini juga yang saya hormati, dan juga semua umat yang malam hari ini bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, saya sampaikan terima kasih matur nuwun atas diberikannya waktu kepada kami. Kami mohon waktu sebentar, barang 10-15 menit untuk pertama memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya nama Kunarto, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tegal. Baru 5 bulan kurang di Tegal. Mohon izin bergabung Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama menciptakan suasana Kota Tegal yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya. Selanjutnya Bapak Ibu, umat Buddha yang berbahagia, malam hari ini adalah acara, jadi saya sudah sowan ke beliau mungkin 3 minggu yang lalu waktu beliau sakit di rumah sakit. Saya ke sana dan diberi informasi kalau tanggal 6 beliau hadir di Tegal. Nah, saya cek tempatnya ternyata dekat kantor saya, kantor kita sebelahan. Jadi saya kalau jogging sore kadang lewat sini. Gitu ya. Nah, memberi acara SPD pada malam hari ini, yaitu sebulan pendalaman Dhamma. Saya juga harus belajar ini apa itu Dhamma. Bantu ya. Jadi salah satu sila dari 8 ajaran itu adalah bertekad untuk tidak minum minuman atau sesuatu hal yang bisa menghilangkan kesadaran. Salah satunya memabukkan, bisa minuman keras, bisa narkoba, bisa obat-obatan berbahaya. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan situasi dan kondisi Kota Tegal. Ini karena banyak adik-adik ini, anak-anak kecil, remaja, jadi di kantor saya itu Bapak Ibu, di kantor saya itu setiap hari 2 orang, 3 orang, 15 orang pernah, 11 orang pernah anak-anak sekolah dibawa oleh gurunya, orang tuanya datang ke kantor saya, rehabilitasi karena sudah kecanduan. Ada yang datang masih kondisi baik-baik, ada yang datang sudah nggak bisa diajak bicara. Ada saya video-videonya, nanti saya kirim ke Banten. Sudah kejang-kejang kakinya, sudah itu tiap hari. Nah itu akhirnya kalau yang sudah berat begitu kami rujuk ke rumah sakit karena dia ada gangguan kejiwaan juga, karena itu kan saraf pusat otak yang diserang. Tetapi yang masih ringan-ringan masih kami tangani di kantor kami karena ada klinik rawat jalannya. Nah, kami titip pesan Bapak Ibu, putra-putri ini pun anaknya, putra-putrinya diberi pemahaman bahwa mengonsumsi obat-obatan berbahaya, termasuk narkoba itu di dalamnya, itu bisa merusak masa depannya. Nah, bisa yang berurusan dengan proses hukum. Kapan waktu saya dampingi juga di LP, di lapas, anak kelas 2 SMP ya. Nah, saya dampingi supaya tetap dapat ujian, karena waktu itu lagi UTS. Ujian, saya dampingi. Kepala sekolahnya memohon supaya bisa disambungkan, akhirnya kami mendampingi. Jadi itu suasana atau situasi yang ada di Tegal hari ini. Makanya
kami 2 bulan yang lalu sama Pak Wali Kota sudah warung-warung yang menjual obat-obat itu banyak sekali Bapak Ibu. Kami bongkar dengan Pak Wali Kota itu ada 9 tempat kami bongkar. Maju mundur bongkar enggak ya, bongkar saya bilang, dibongkar bersama-sama waktu itu. Makanya bagaimanapun karena penggunaan narkoba, obat-obatan berbahaya tadi Bante titip ke saya untuk disampaikan karena itu salah satu ajaran Dhamma. Nah, saya memohon Bapak Ibu, misalnya di sini ada yang berkegiatan di lembaga pendidikan sekolahan, nanti kami bisa masuk ke sekolahnya. Ada yang kegiatan di perusahaan pabrik, nah kami bisa masuk ke sana karena karyawan kalau sudah kena itu Bapak, itu juga luar biasa ngerinya. Karena orang kena narkoba itu dia kehilangan mispersepsi panca indera dan disorientasi ruang dan waktu. Wah, jadi kita melihat seolah-olah jalan itu kosong, ternyata banyak orang, gitu. Makanya kalau dia yang bagian kasir nyatet angka 6 keliru 9, nah kebalik, nah itu udah bahaya, ruginya udah berapa. Nah, itu makanya nanti mohon izin Bapak, nanti mungkin yang ada di perusahaan kami bisa masuk untuk sosialisasi, untuk deteksi dini, kita cek urinnya dan sebagainya biar lingkungan kita semua bisa bebas dari narkoba. Saya kira mungkin tidak panjang bisa saya sampaikan, pada intinya seperti itu. Terima kasih sekali lagi dan saya berharap ini hanya awal Bapak Ibu. Nanti saya bisa kesini lagi dalam acara yang lain atau ke tempat Bapak Ibu yang punya sekolahan, yang punya pabrik, saya bisa masuk ke sana untuk sama-sama menciptakan lingkungan yang sehat. Terima kasih sekali lagi waktunya. Terima kasih Bante. Semoga Bante Cata sehat selalu, bisa mendampingi kita. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kunarto atas sambutan. Marilah kita lanjutkan dengan SPD yang akan dibawakan oleh Bante Catamano Mahatera. Kepada Bante Catamano Mahatera kami persilakan. Baik, mari kita awali untuk mengagungkan Guru Agung Buddha dengan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua, Soti Otu. Saya menyampaikan terima kasih kepada Kepala BNNP Kota Tegal, Bapak Kunarto. Saya kenal beliau sudah cukup lama. Ternyata juga banyak teman-teman selain Pak Kunarto yang ternyata juga kesana juga pada kenal saya. Kemarin di Bandung juga kenal yang dulu juga pernah menjabat di BNN. Jadi pas ada acara. Dan juga yang saya hormati Ketua atau FKUB Kota Tegal dan semuanya Bapak Ibu umat Buddha yang berbahagia. Tadi barusan kita diingatkan kepada Kepala BNN Kota Tegal akan bahayanya penggunaan obat-obatan yang terlarang, minuman keras atau makan minuman yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan.
Sebelum tadi masuk di ruangan ini, saya sudah sempat juga menyampaikan. Kadang-kadang kita kehilangan, ya, bukan kadang-kadang, tapi kita suatu saat akan kehilangan. Ada di salah satu suta yang menjadi khotbah dari Guru Agung Kuda. Ya, ini tidak bisa ditolak dihindari. Ada 5 macam kehilangan. Yang pertama, kehilangan orang yang dicintai, orang yang disayangi. Apakah kakek, nenek, mama, papa, kakak, adik. Bapak Ibu pernah ada yang kehilangan kakek, nenek? Pernah? Kakek neneknya lebih tua Bapak Ibu atau? Pernah kehilangan kakek, nenek. Kehilangan mama, kehilangan papa juga pernah. Pernah ya? Mungkin juga kehilangan anak. Kehilangan istri, kehilangan suami, bisa terjadi. Karena memang namanya menjalani kehidupan ini tidak kekal. Kalau bukan orang yang kita cintai yang meninggalkan kita dulu yang akan meninggalkan orang yang kita cintai. Betul tidak itu? Betul? Kalau bukan kita dulu yang meninggalkan orang kita cintai, orang yang kita cintai itu yang meninggalkan kita lebih dulu. Ya. Itu hukum yang ada. Ya. Ketidakkekalan. Nah, ini bisa terjadi kapanpun saja, setiap saat, setiap waktu. Kita bisa berpisah. Terjadi banjir, terjadi musibah, ya, tanah longsor. Ya, yang lalu itu ada di Semarang. Di kota Semarang tidak ada hujan, cuman gerimis. Tapi hujannya di atas sana, di Ungaran, di Banyumanik. Tapi ada satu perumahan, komplek perumahan di kota Semarang bisa kebanjiran. Nah, kadang-kadang banjir, kalau banjir bandang, banjir yang besar itu juga bisa membawa seseorang itu meninggal, bisa kehilangan keluarga. Yang kedua, kehilangan kekayaan. Pernah enggak Bapak Ibu kehilangan kekayaan? Kehilangan mungkin uang tabungannya hilang, perhiasannya hilang, emasnya hilang. Ada enggak yang pernah kehilangan emas? Pernah? Oh. Berapa besar? Oh, emas saya itu sudah 65 kilo. Wah sayang, emasnya 65 kilo hilang ya. Ya ini emas Jawa itu ya. Emas Jawa ini kalau di Jakarta, di Sumatera jadi abang. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, kehilangan kekayaan bisa terjadi. Dan itu juga bisa setiap saat, setiap waktu. Ya. Kemarin di Salatiga saya nguping-nguping ada anak-anak pada ini petean. Petean itu apa? Cangkriman. Tahu ya? Tebak-tebak. Nah, tebak-tebak.
Orang kehilangan umumnya sedih. Saat Bapak Ibu kehilangan sedih, pasti. Tapi ada orang yang kehilangan tidak sedih, tapi senang. Ya tak? Ada kehilangan tidak sedih, tapi senang. Yang nemu sedih. Kehilangan apa itu? Ya, kehilangan angin yang tidak resmi. Angin yang tidak resmi ya, lewatnya belakang. Kalau yang resmi kan lewat hidung ini, lewat depan ya. Jadi kalau ada tamu lewatnya depan itu resmi. Kalau lewat belakang tidak resmi. Ya. Begitu. Tapi kehilangan kekayaan, kehilangan materi kadang-kadang membuat sedih. Nah, ini kedua. Yang ketiga, kehilangan kesehatan. Bapak Ibu pernah sakit? Sakit apa? Flu, masuk angin, apalagi pusing, sakit gigi. Nah, sakit gigi itu berarti menandakan giginya tidak bersih. Kalau giginya bersih, tidak akan sakit gigi. Namanya sakit gusi. Ya, nah, jadi yang biasa sakit gigi, giginya harus dibersihkan. Jangan sampai punya sakit gigi. Kalau masih sakit, sakit gusi. Bersihkan sudah tidak punya gigi. Nah, sakit, kehilangan kesehatan. Tapi juga Sang Buddha mengingatkan kepada kita semua yang walaupun sakit, jasmani boleh sakit, kan jasmani kan paduan-paduan unsur, sudah sewajarnya mengalami sakit. Kadang hari ini sakit diobati sembuh, muncul sakit yang lain, muncul yang lain. Tadinya sakitnya di kepala, pindah di kaki. Kenapa bapak ini, ibu ini jarang sekali kelihatan ke wihara? Oh, ternyata kakinya sakit. Ditanya, sudah berapa lama Pak kakinya dipakai? Oh, saya usianya sudah 60 tahun ya, 60 tahun itu ya wajar ya, sakit. Nah, artinya apa? Jasmani boleh sakit, tapi pikirannya jangan ikut sakit. Masuk angin, ya tadi tidak bisa buang angin. Ada cara untuk duduk meditasi, merhatikan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Ini juga akan membantu sekali. Itu menjadi obat. Nah, kehilangan kesehatan. 3 jenis kehilangan ini, apa kehilangan orang yang dicintai, anak, istri, suami, orang tua, kakek, nenek, kehilangan kekayaan, kehilangan kesehatan, tidak akan menyebabkan seseorang itu setelah meninggal lahir di alam yang rendah atau lahir di alam neraka. Jadi kehilangan 3 macam ini, orang yang dicintai, kekayaan, kemudian kesehatan, tidak akan menyebabkan seseorang lahir di alam neraka. Tidak ada ceritanya, karena apa? Kehilangan 3 hal itu tadi, lahir di alam yang rendah. Tapi ada 2 macam kehilangan
Yang berikutnya ini yang berbahaya. Kalau yang ketiga tadi paling ya sedih. Sedih tidak menjadi keberpanjangan. Tapi kalau kehilangan yang keempat, kehilangan apa? Kehilangan moralitas yang baik. Jadi kehilangan moralitas yang baik ini berbahaya. Karena kalau orang kehilangan moralitas yang baik, orang itu mudah dia membunuh, dia menyakiti, dia menganiaya ya, makhluk lain. Ya. Kemudian dia melakukan pencurian, merampok, mencuri, merampas milik orang lain. Ini kehilangan moralitas. Dia bisa melakukan perbuatan asusila. Tapi jangan diputus, asusila begitu. Ya. Jangan diputus. Ya. Kalau asusila sama asusila kan beda. Beda enggak? Kalau asusila jadi asu yang sedang duduk meditasi, ya toh? Tapi asusila ya itu perbuatan yang tidak senonoh. Ya. Sekarang di Pati kayak rame nih, kayak rame. Orang yang melakukan perbuatan asusila, yang apa namanya dia mengatasnamakan dibungkus dengan ajaran-ajaran agama. Perbuatan asusila itu perbuatan yang rendah, yang tidak baik. Nah, yang keempat, orang kehilangan moralitas, dia bisa ucapannya itu tidak baik, selalu berbohong, ucapan tidak benar. Nah, ini karena kehilangan moralitas yang baik. Dan yang kelima, ya, tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNN Kota Tegal, yaitu mabuk-mabukan, minum-minuman keras, atau menggunakan obat-obatan yang terlarang. Saya ingat berapa waktu yang lalu, ya, jadi ketika SPD yang lalu-lalu, ya, di sini tahun lalu atau tahun sebelumnya, orang yang melanggar sila kelima, mabuk-mabukan atau minuman keras, ya, itu kalau sudah ketagihan, yang dimakan, yang diminum itu barang-barang yang mengerikan. Ya, mungkin ada yang pernah ingat, saya cerita pernah punya teman ketika saya masih umat. Teman saya ketagihan minum minuman keras. Mungkin dia sudah tidak punya uang. Tidak ada yang bisa dilihat. Tahun-tahun 80-an sekian, ya, di kampung itu masih menggunakan lampu pitromak. Nah, di sana ada spiritus di rumah itu. Ya, spiritus kan untuk menyalakan pitromak itu. Nah, ambil spiritus itu. Kemudian, tapi ini saya tidak ngajari loh ya, bukan buka praktek di sini ya. Nah, jangan berpikir ini kan Bante Cata ngajari kemarin waktu damak kelasnya. Spiritus campur autan. Nah, saya tanya untuk apa mas? Nah, waktu itu saya berpikir apa, untuk membunuh hama? Tidak. Ternyata saat itu dia sudah tidak punya uang, sudah ketagihan, itu diminum.
Oh, saat itu diminum saya, ketakutan. Yang minum dia, yang takut saya. Takut saya, wah, diminum. Saya sambil melotot begitu, diminum. Mas, rasanya bagaimana? Enak. Langsung enteng, saya langsung keluar keringet. Nah, mungkin enteng lagi kalau campur mercon. Campur mercon mungkin lebih enteng lagi itu. Nah, itu bahayanya. Orang tidak mengerti, orang yang sudah ketagihan seperti itu tidak tahu akan bahaya. Autan dioleskan kulit jasmani kita aja, nyamuk ndak mau deket toh, ya toh. Kecoa aja ndak mau deket, langsung mabuk. Lama-lama kalau itu itu bahaya, bisa mengganggu kesehatan. Nah, kalau orang itu kehilangan moralitas yang baik, dia bisa juga nanti kehilangan harta benda. Semua kekayaan yang dimiliki bisa habis karena untuk minum-minuman keras tadi. Apalagi kalau sudah ketagihan, sabu-sabu itu bahaya lagi. Nah, dan kalau orang kehilangan moralitas, dia juga akan dikenal orang yang tidak baik, mempunyai reputasi yang tidak baik di tengah keluarga sekalipun, apalagi di lingkungan, di mana-mana. Saat mendekat, orang-orang yang baik didekati pada pergi. Nah, itu bahaya dari kehilangan moralitas. Dan sebagai yang selanjutnya, saat orang itu kehilangan moralitas, saat mau meninggal dalam situasi batin yang bingung, ingat pada hal yang buruk. Mungkin dia ingat saat dia mau meninggal, dia tidak ada persiapan, tidak punya bekal kebajikan, tidak punya bekal perbuatan baik. Dia bisa menjelang meninggal dengan situasi batin yang kebingungan. Nah, saat dia mau meninggal batinnya bingung, meninggalnya susah, meninggalnya sulit sekali. Nah, kadang-kadang Bante, teman saya, saudara saya mau meninggal, tolong dibacakan parita. Kalau mau cepat jalan, main cepat jalan. Bantenya hendakkan pergi itu nanti. Nanti kalau meninggal betulan bantenya membunuh itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu. Dan seorang yang kehilangan moralitas setelah meninggal, dia kemana? Sudah pasti lahir di alam yang rendah, lahir di alam neraka. Jadi di dalam agama Buddha kita itu mengenal adanya 4 macam kelahiran melalui kandungan. Seperti kita umat manusia, sebagian binatang. Kita bersyukur saat ini lahir sebagai manusia. Kita harus menggunakan kesempatan kelahiran kita sebagai manusia betul-betul yang jadi manusia. Jangan manusia tiracano, jangan manusia fisiknya manusia, tapi cara berpikirnya seperti binatang. Jangan manusia peto,
Jasmaninya ini manusia, tapi pikirannya seperti peta, makhluk yang rendah, yang ada di alam peta, alam neraka. Nah, kita beruntung ya. Nah, kelahiran melalui kandungan, ada kelahiran melalui telur, sebagian binatang melalui telur. Ada yang melalui kotoran. Kotoran seperti melalui belatung. Tahu belatung ya? Kalau ada bangkai, dibiarkan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, muncul belatung itu. Itu melalui kotoran. Ada yang melalui spontan. Nah, spontan ini bisa para dewa, makhluk-makhluk di surga, atau makhluk-makhluk yang di alam rendah. Alam neraka, alam peta, ini alam asura itu termasuk spontan. Nah, kita jangan sampai nanti setelah kematian ya, kita lahir di alam yang rendah, alam neraka, alam peta, ya, atau alam asura atau alam binatang. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, jadi orang yang kehilangan moralitas yang baik, kelak setelah meninggal dia akan lahir di alam neraka. Nah, tapi kalau dia selalu menjaga sila moralitas yang baik, dia bisa lahir di alam surga. Alam neraka, alam surga itu hak semua umat manusia, semua makhluk. Siapapun yang mempunyai moralitas yang rendah, jangan khawatir kalau tidak lahir di alam neraka. Juga jangan khawatir umat Buddha kalau tidak lahir di alam surga. Dengan catatan, yaitu tadi, kita menjaga moralitas dengan baik. Oleh karena itu saat melakukan puja bakti, ketika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian minta tuntunan sarana Pancasila sebagai yang terakhir, biasanya biku mengucapkan imani panca sikapadani silena sugating yanti. Dengan praktek sila atau moralitas, seseorang bisa lahir di alam surga. Juga dengan praktek sila, seseorang akan mendapat kekayaan dhamma. Dengan praktek sila dengan baik, seseorang akan bisa mencapai kebebasan nibbana. Nah, ini berkat kita menjaga moralitas. Tapi kalau kita ini perilakunya tidak baik, ucapannya tidak baik, perbuatannya tidak baik, nah nanti jatuh di alam yang rendah. Kalau suruh milih mana? Alam surga apa alam neraka? Milih alam surga. Mau mangkat dulu? Kan milih, menentukan pilihannya udah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini bahayanya kehilangan moralitas yang baik. Sebab yang kelima, ya, kehilangan pandangan benar. Ini juga berbahaya. Pandangan benar seperti apa, Bante? Pandangan benar ini seperti misalnya tidak percaya adanya hukum sebab akibat. Tidak percaya dengan adanya hukum perbuatan. Kehidupan kan sudah ditentukan dari sananya. Dari sananya mana? Nah,
sudah dibuat dari sananya. Kalau sudah dibuat dari sananya, sudah ditentukan dari sananya, kita tidak perlu harus berjuang susah payah, mati-matian sampai mati sungguhan. Ya toh, mau sudah ditentukan dari sananya kok. Kan tidak harus berjuang mati-matian sampai mati betulan. Nah, kita hanya duduk diam. Nah, tidak percaya dengan adanya hukum karma, hukum sebab akibat. Nah, itu juga berbahaya. Kalau orang tidak percaya dengan adanya hukum karma, hukum sebab akibat, berbahaya. Dia berpikir, berbuat jahat kan tidak akan memberikan akibat. Ini kan hanya kecil-kecil. Ya. Atau kadang-kadang ada orang berpikir, ini kan demi kebaikan. Tidak ada. Nama kejahatan, nama kebaikan juga tetap kebaikan. Nah, tidak percaya adanya hukum karma, hukum perbuatan. Ini berbahaya. Orang punya paham seperti itu, dia tidak punya rasa malu untuk berbuat jahat. Dan juga tidak mempunyai rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat itu sendiri. Nah, dia tidak pernah berpikir sebagaimana di Dhammapada, Guru Agung Buddha bersabda, bagaikan air yang jatuh setetes demi setetes, maka akan memenuhi tempayan. Nah, tempayan itu apa ya? Gentong ya, atau ember ya, yang ada di bawah itu. Ya. Kalau ada gerimis hujan, ya, ember taruh di bawah, air jatuh setetes demi setetes, bisa memenuhi tempayan yang ada di bawahnya itu. Demikian pula kejahatan, perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang dianggap kecil, seperti air yang jatuh setetes demi setetes. Nah, dia tidak sadar nanti itu bisa penuh tempayan itu, bisa meluber. Saat kejahatan itu belum berbuah, mungkin dia masih bisa bersukacita. Tapi saat perbuatan jahat itu berbuah, nah dia akan menderita. Ya, tidak hanya kehidupan saat ini, tapi juga kehidupan-kehidupan di waktu-waktu yang akan datang. Juga pandangan benar termasuk kita memahami hukum ketidakkekalan. Segala sesuatu akan mengalami perubahan, duka dan terus berubah. Tidak ada inti yang kekal. Nah, jadi pada saat kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak kita harapkan, katakanlah tadi uangnya hilang, nah, atau mobilnya rusak, atau sandalnya itu cepot, ya udah, cukup dalam batin. Oh, segala sesuatu tidak kekal adanya. Adanya uwah gingsir. Ya, uwah gingsir. Tahu ya uwah gingsir ya? Enggak tahu. Bukannya bahasa Tegal ini? Uwah gingsir itu perubahan itu tersendiri. Uwah gingsir, jadi perubahan. Nah, uwah gingsir. Ya. Tidak kekal. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, kalau kita mempunyai pandangan yang benar, nah, kalau toh sedih tidak berkepanjangan. Nah, tapi kalau kita tidak mempunyai pandangan yang benar,
kesedihan itu akan berlarut-larut. Ada seorang guru besar, saat meninggal istrinya, saat itu pula sampai seterusnya dia tutup usia, dia selalu mengenakan pakaian hitam-hitam. Dia mengatakan masih berkabung, kata lain dia masih bersedih. Nah, padahal hukum dharma mengingatkan kepada kita semua, segala sesuatu tidak kekal adanya. Nah, jadi jangan sampai kita mempunyai pandangan yang salah. Kadang-kadang bisa juga orang yang dicintai sakit atau meninggal, dia berpikir, oh jangan-jangan ini disantet ini. Nah, kita tidak pernah sadar bahwa dengan adanya hukum ketidakkekalan itu sendiri. Nah, ini juga yang harus kita pahami. Jangan sampai kita ini menjadi umat Buddha sudah sering mendengarkan ajaran-ajaran dharma, sudah sering mendengarkan khotbah-khotbah para biku, sudah sering kita mendengarkan khotbah dari Romo Ramani. Nah, besok kan ada Romo yang ceramah di sini, ya, Romo Pandita. Tapi kita menjadi manusia boleh diumpamakan bukan seperti lidah, tapi seperti sendok. Sendok kalau dicelup di mangkok yang ada sayurnya, sendok itu bisa merasakan asin, manis, pedas. Bisa merasakan tidak? Tidak bisa merasakan. Tapi lidah, nah lidah begitu menyentuh makanan asin, manis, pedas, bisa. Nah, di sini kita berusaha. Jangan kita itu menjadi sendok, tapi kita seperti lidah yang bisa mempunyai kepekaan. Pandangan-pandangan benar, ya, kita menjadi semakin bertambah, semakin berkembang. Nah, ini adalah salah satu manfaat kita belajar dhamma, kita praktek dharma, kita akan mempunyai pandangan-pandangan yang benar. Kita tidak sampai kehilangan pandangan benar. Kalau sampai kehilangan pandangan benar, ya tadi bisa jatuh di alam yang menderita juga. Bisa menderita dalam kurun waktu yang lama. Ya, jatuh pada penderitaan itu sendiri. Nah, kalau kita punya pandangan yang benar, moralitas yang benar, nah, kita tidak hanya mencapai kebahagiaan di alam surga, tapi kita bisa mencapai kebahagiaan nibbana. Kebahagiaan nibbana ini yang menjadi tujuan akhir kita umat Buddha. Kebahagiaan nibbana itu kebahagiaan yang tanpa syarat. Ya, itu kebahagiaan nibbana. Padamnya total dari kekotoran-kekotoran batin, kilesa. Sudah tidak ada keserakahan, tidak ada nafsu-nafsu yang rendah, tidak ada kebencian, tidak ada kegelapan batin. Nah, jadi pandangan-pandangan benar yang harus kita kembangkan di dalam diri kita, supaya kita tidak sampai jatuh pada penderitaan, baik kehidupan saat ini maupun kehidupan-kehidupan yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini untuk mengawali
Damaklas, nanti silakan Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, ditanyakan ya, pada Damaklas ini, ya, saya beri kesempatan. Jikalau nanti ada hal-hal yang akan ditanyakan berhubungan apa yang saya sampaikan, uraikan tadi, ya, ada 5 macam kehilangan. Ya. Kehilangan apa aja tadi? Orang yang dicintai. Kedua, kehilangan. Ketiga, kesehatan. Keempat, kehilangan moralitas. Kelima, kehilangan pandangan benar. Nah, ini ada di salah satu sutta ya, yang Sang Buddha sampaikan pada para biku. Ini untuk mengawali sesi tanya jawab ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNN Kota Tegal, kepada FKUB Kota Tegal, dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Silakan bagi Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Mau tanya sama saya atau Pak Kun? Nah, Pak Kun ini juga banyak ilmu. Silakan. Barangkali kurang jelas dari Bante atau bagaimana? Silakan. Kamu dong, ngali dulu. Ya. Mau pakai mic? Hukum karma ada 2 macam, karma baik dan karma buruk. Seandainya berbuat baik, tapi caranya yang salah, berbohong untuk kebaikan. Contoh, saya melihat ada orang dikejar, misalnya ada tindak kekerasan. Saya membantu, kan itu kebaikan, Bante. Kemudian membantu korban disembunyikan. Pada saat penjahatnya datang, saya berbohong. Oh iya, dia larinya ke sana. Kan tujuannya baik, berbuat baik, menolong, tapi caranya adalah berbohong, membohongi bahwa larinya ke sana. Ini bagaimana, Bante? Terima kasih. Jadi kita harus menjadi orang yang bijak ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan pandangan yang benar. Namanya berbohong, tetap berbohong ya. Jadi namanya berbohong, tetap berbohong. Nah, yang walaupun itu niatannya bukan seperti itu ya. Jadi berbohong. Berbuat baik. Saat kita menolong orang jatuh, itu berbuat baik. Ya, berbuat baik. Apalagi kita kasih obat ya, yang dibutuhkan, kasih minum. Nah, mungkin dia dikejar suaminya, jatuh.
sedang bertengkar, mungkin bisa terjadi. Nah, pada saat jatuh itulah ditolong. Nah, tapi berusaha diumpetke, Tapi akan lebih baik kalau kita selain menolong si orang yang jatuh itu, kita juga menolong orang yang mengejar tadi. Kita kasih tahu, kasihan, ini kan saudaranya, ini kan anaknya, ini kan sesama, ini kan manusia. Ya. Jangan diperlakukan perlakuan yang buruk, perlakuan yang tidak baik. Ya. Jadi kita ingatkan, perlunya supaya dia sadar. Tapi kalau kita berbohong, larinya ke sana, nanti dia tahu, dia sadar, saya dibohongi, nanti kembali lagi, nah kita malah dimusuhi. Ada baiknya kita kasih penjelasan, kita kasih tahu, ya, supaya orang itu menjadi sadar, tidak melakukan perbuatan yang menyiksa, tidak melakukan perbuatan yang buruk. Karena perbuatan buruk apapun, apakah yang dilakukan melalui ucapan atau tindakan, tetap akan memberikan akibat. Ya, jadi yang namanya kebajikan, yang namanya keburukan, tetap itu keburukan. Nah, jadi supaya kita tidak membuat karma yang buruk, karena nanti bisa menjadi kebiasaan. Ucapan yang tidak benar, kalau kita ulang, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan berbohong, kebiasaan ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, kalau orang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, baik melalui ucapan atau tindakan, dia akan sulit untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Tapi kalau dia sudah sering melakukan perbuatan buruk, apa melalui ucapan atau tindakan, nah nanti akan bisa terulang lagi, menjadi kebiasaan. Jadi kalau orang yang terbiasa melakukan kebajikan, dia akan susah untuk melakukan perbuatan buruk. Tapi kalau orang itu terbiasa melakukan perbuatan buruk, apakah ucapan atau tindakan, akan susah juga melakukan perbuatan baik. Padahal perbuatan baik, ucapan yang baik itu seperti kita menunjukkan jalan yang baik, jalan yang terang. Apakah untuk diri sendiri maupun juga orang yang mendengar itu. Tapi ucapan yang buruk, nah nanti kita akan menyesal. Kok tadi saya mengucapkan ucapan itu ya? Kok ucapannya tadi kok saya berbohong? Akan menjadi ganjelan, menjadi selilit. Pernah enggak selilitan? Pernah selilitan? Nah, saat makan ada daging, ada sayur-sayuran, ada sisa makanan yang terselip pada sela-sela gigi, itu namanya selilitan. Selilitan ya, selilitan. Ya. Selilit itu kecil, sisa makanan yang tersisa sedikit sekali, tapi membuat tidak nyaman. Ya. Kalau kita biarkan, ya, tidak kita ambil, tidak kita bersihkan, selilit itu nanti juga bisa berbahaya pada gigi kita.
Nanti kalau mau bicara di teman-teman juga tidak yakin. Silitnya cabai merah. Nah, tidak yakin ya. Didiamkan, tidak dibersihkan sampai sehari 2 hari, oh baunya tidak enak. Nah, itu silit. Sama dengan kejahatan. Apakah itu kebohongan atau perbuatan jahat yang lain. Nah, silit. Oleh karena itu jangan meremehkan perbuatan jahat yang kecil. Diumpamakan seperti silit. Kalau toh bukan silit, seperti kelilipan. Ya, kelilip. Pernah kelilipan enggak Bapak Ibu? Kelilipan debu, hanya kecil aja. Tapi debu yang halus itu membuat mata kita ini menjadi tidak nyaman. Betul tidak itu? Menjadi ganjel, menjadi perih. Itu. Padahal itu hanya kecil aja. Tidak sampai sebesar mik ini. Kelilipan sebesar mik ini namanya kena pentungan. Nah, gitu. Sama seperti duri. Jadi kejahatan ini juga seperti duri yang walaupun kecil, saat duri itu mengenai tubuh kita, oh juga sakit. Nah, itu duri. Nah, oleh karena itu kita jangan meremehkan kejahatan yang walaupun itu kecil. Nah, jadi kebohongan tetap kebohongan, kejahatan kejahatan. Karma buruk tetap karma buruk. Nah, karma baik juga tetap karma baik. Ya, kalau apa yang kita perbuat itu mendatangkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, itu karma baik. Tapi sesuatu yang kita lakukan, apakah melalui tindakan atau ucapan, itu membuat ganjalan. Ada sesuatu yang ganjal, merasa ada rasa khawatir, takut, gelisah, tidak nyaman, itu adalah karma buruk. Demikian Romo. Ya. Silakan ada lagi. Terima kasih Bante. Nah, yang saya mau tanyakan ini terkait dengan karma buruk. Nah, karma itu kan kalau di kepercayaan orang Jawa ya orang nanam pasti akan manen, atau siapa yang menuai, yang menabur dia akan menuai. Nah, apakah karma buruk itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita selanjutnya atau generasi kita? Ataukah bisa ditebus dengan perbuatan baik setelahnya? Jadi misalnya saya habis berbuat buruk, wah saya tobat istilahnya, ini saya mau menutup kesalahan saya supaya nanti karma buruknya tidak datang, apakah itu bisa? Matur nuwun. Karma buruk apapun yang kita lakukan itu pasti akan memberikan akibat. Ngunduh woing pakarti bahasa Jawa. Jadi apa yang kita tandur itu yang akan kita panen. Nah, karma buruk itu tidak menunggu nanti setelah kematian, tidak. Saat kita melakukan karma buruk, nah saat itu ada rasa tidak nyaman, rasa khawatir, rasa takut, rasa istilahnya cemas. Ini akibat yang bisa kita rasakan pada saat itu. Ya. Dan untuk berikutnya bisa juga berbuah. Jadi dalam
pengertian Buddhis namanya hukum karma itu ada langsung berbuah. Saat dia melakukan aksi kejahatan, saat itu pula langsung berbuah. Contohnya seperti copet. Nah, copet ini kan kejahatan nih, dia melakukan karma buruk. Begitu dikejar, ketangkep, dipukuli sampai babak belur, kempong perot, sampai meninggal. Ini karma buruk yang langsung berbuah. Ada yang berbuah menunggu. Kapan? Mungkin satu kehidupan yang akan datang baru bisa berbuah. Ada yang menunggu 2 atau 3 kehidupan yang akan datang. Kalau di dalam agama Buddha, kehidupan kita saat ini bukan sebagai yang pertama dan bukan sebagai yang terakhir. Kita mengalami kelahiran, kematian yang tak terhitung. Nah, oleh karena itu bisa berbuah 2 kehidupan, 3 kehidupan, atau 4 kehidupan yang akan datang. Ada juga yang disebut ahosi. Artinya tidak mempunyai kekuatan untuk berbuah. Bisa juga. Karena apa? Karena kondisi. Katakanlah ini air putih. Nah, air putih. Kita kasih garam sejumput aja, dikit aja. Nah, sedikit aja, sejumput, tidak sampai sejumput. Mungkin 2 butir, 3 butir. Kita masukkan ke sini. Yang sebenarnya rasa asin itu ya, ada tapi melemah. Kenapa? Karena masih kuat air putihnya ini. Jadi tidak hilang tapi melemah. Ya. Itu apa namanya istilahnya? Beda dengan ditebus. Ditebus. Jadi saya melakukan perbuatan buruk, kejahatan dalam 1 tahun ini, nanti besok saya tebus. Di dalam Buddhis tidak seperti itu. Ditebus terus hilang semuanya. Tidak seperti itu. Karena dalam 1 hari kita melakukan satu tindakan, ini juga tidak terhitung. Bangun tidur tadi sudah ngoceh-ngoceh, sudah memaki-maki berapa orang. Nah, kalau yang kumpul sekian orang, ngoceh-ngoceh, marah-marah, nah, marah-marah kan dengan sekian orang ini. Nah, atau kalau di dalam agama Buddha kita diajak untuk bertekad menghindari pembunuhan. Nah, saat di rumah itu ada kecoa, kita semprot mati semua. Nah, itu juga karma buruk gitu. Tidak terhitung dalam 1 hari itu kita melakukan kejahatan atau karma buruk. Tidak terhitung kadang-kadang. Karma buruk itu tidak melalui jasmani, tapi ucapan, juga pikiran. Kita berpikir buruk aja, ada iri hati, ada kebencian. Ini karma buruk melalui pikiran. Aku salah, manokama. Jadi karma buruk melalui pikiran. Nah, itu juga akan ada akibatnya. Jadi di dalam agama Buddha kita tidak ada istilah untuk kita tebus ya, karma buruk itu. Hanya
karma buruk yang kita lakukan itu bisa kita lemahkan. Kalau kita sudah banyak melakukan karma buruk, nah bagaimana karma buruk itu tidak punya kekuatan untuk berbuah. Kita harus banyak melakukan kebaikan. Kebaikan dengan cara kita menjaga moralitas. Kebaikan dengan cara kita meditasi. Meditasi ini pun juga termasuk kebajikan. Kita duduk, bagi yang bisa duduk di lantai, duduk di lantai, duduk bersila. Dalam batin ini mengulang kalimat, semoga semua makhluk berbahagia. Kalimat semoga semua makhluk berbahagia diulang-ulang, diresapi di dalam batin. Ini terus dikembangkan. Duduk meditasi. Bahkan saat kita tidak meditasi sekalipun, saat kita beraktivitas, pada saat kita sedang berjalan, pada saat kita sedang berdiri, selagi kita mau tidur, yang ada di dalam pikiran kita ini, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan ditambah, semoga semua makhluk berbahagia kecuali musuh saya. Jangan tambah itu. Karena cinta kasih yang Buddha ajarkan itu sifatnya universal kepada siapapun, termasuk orang tidak suka pada kita, kita pancarkan metta, kita pancarkan cinta kasih. Nah, kita pancarkan cinta kasih dalam batin, terus mengulang-ulang, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Itu kalimat itu kita ulang. Nah, ini juga usaha untuk kita membuat kebaikan. Kalau yang lalu-lalu kita punya pikiran-pikiran yang buruk, kebenciannya kuat, kemarahannya kuat, kedendamannya kuat, iri hati kuat. Nah, kita kembangkan cinta kasih, kasih sayang, meditasi. Nah, kita memancarkan cinta kasih itu. Nah, nanti lama-lama yang buruk-buruk itu akan melemah. Kalau tadi garam satu prongkol, nah, seperti dijok air terus. Rasa asinnya tidak rasa asinnya melemah, tidak kuat, bahkan tidak terasa. Ada tapi itu tidak punya kekuatan. Seperti itu. Itu pengertian di dalam agama Buddha. Jadi tidak kita tadi istilahnya Pak Kunarto, ditebus bukan, tapi bagaimana kita membuat kebaikan itu supaya keburukan-keburukan itu melemah. Tidak ada daya untuk untuk muncul. Begitu ya. Wah, terima kasih sekali. Silakan dari ibu-ibu. Silakan. Yang di belakang ibu-ibu. Izinkan saya bertanya, Bante. Ini saya mewakili istilahnya pertanyaan dari tante saya. Tante saya itu memiliki seorang teman baik. Nah, teman baik ini, beliau itu orangnya sangat baik. Dalam kehidupannya juga orang yang baik, ramah.
dermawan pula, suka membantu teman-temannya, suka berdana juga. Artinya benar-benar orang yang sangat baik selama hidupnya. Namun ketika beliau ini sakit, terus dibawa ke rumah sakit yang terbaik sekalipun, karma baik yang sudah beliau lakukan selama hidup itu tidak bisa menyelamatkan dirinya, Bante. Beliau akhirnya meninggal dalam usia yang boleh katakan masih tergolong muda. Nah, tante saya itu mempunyai kegalauan. Muncul pertanyaan, kenapa teman saya ini yang sangat begitu baik, artinya selama kehidupannya dia itu banyak melakukan kebajikan, tapi kebajikannya itu tidak bisa menyelamatkan dia pada saat dia sakit. Dan tante saya itu berpikir sebaliknya. Tante saya juga punya teman juga, tapi teman yang sebaliknya, artinya teman yang kurang baik, tidak baik. Dan usianya juga sudah tergolong tua, baik-baik saja, sehat-sehat saja, tapi tetap orang itu tetap orang yang tidak baik gitu loh, Bante. Jadi artinya kadang kan muncul perasaan, kok orang baik kenapa kok umurnya pendek, sementara sebaliknya orang yang nggak baik kok panjang umur gitu loh. Itu kan kadang membuat perasaan kok rasanya kok nggak adil ya gitu loh, Bante. Jadi ini mohon penjelasan dari Bante. Ya, terima kasih, Bante. Iya. Ibu-ibu pernah merangkai bunga? Bunga yang diambil, yang dirangkai, itu yang buruk-buruk atau yang bagus-bagus? Yang bagus-bagus. Nah, jadi belum tentu yang harus rontok dulu itu yang jelek-jelek tadi, yang sudah ini. Nah, siapa tahu di sini kita melihat seolah-olah, oh kok karma buruknya, kok meninggal itu karma buruk ya? Tidak selalu. Bisa juga karena kekuatan kebaikannya itu yang mendorong dia untuk menuju ke tempat yang lebih baik. Seperti bunga tadi yang digunakan untuk puja kepada Sang Buddha, kepada para dewa, bunga yang bagus-bagus. Bunga yang jelek-jelek dibuang nih ke tempat sampah. Ini hanya sebuah perumpamaan. Jadi orang yang meninggal di usia muda belum tentu karena itu karma buruknya yang berbuah. Bisa juga karena kekuatan kebaikannya itulah yang mendorong dia untuk bisa mendapat tempat yang lebih baik. Nah, mungkin sakitnya di alam manusia sakitnya kan sudah seperti itu, menderita sekali. Nah, karma baiknya mungkin yang memberi jalan. Karena orang yang mempunyai kekuatan kebaikan saat mau meninggal, dia tidak dalam kebingungan, tapi melihat kebajikannya itu dengan rasa percaya diri, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kemantapan, dengan penuh kedamaian, bisa menerima apa adanya, bisa melepas keterikatan-keterikatan itu, sehingga jalannya mudah. Kalau yang jahat-jahat tadi, yang banyak melakukan karma buruk, hidupnya itu bisa bertahan lama,
belum tentu dia bahagia. Belum tentu bahagia. Bisa juga karena keterikatannya, kemelekatannya. Nah, keterikatan, kemelekatan juga sebuah penderitaan juga. Ya. Kalau kita melekat, terikat, ya, katakanlah gelas ini ada 1 kilo ndak ini. Tapi kalau kita angkat begini terus semalaman, menjadi beban. Nah, kita tidak tahu, kok dia bisa bertahan hidup. Nah, kok kayaknya bahagia? Belum tentu. Kadang-kadang dia juga muncul rasa khawatir, muncul gelisah, muncul takut, muncul penderitaan dalam batin. Bisa terjadi. Jadi belum tentu orang yang meninggalnya lebih cepat itu karma buruknya tidak menyelamatkan. Kan kehidupan kita ini kan juga tidak hanya sekali tadi. Kehidupan kita kan berulang-ulang kali. Kadang-kadang kita tidak melihat bagaimana kehidupan kita, kehidupan seseorang itu di masa-masa yang lampau. Kita tidak hanya bisa menilai hanya satu kehidupan ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ada buah karma terlepas kebaikan maupun keburukan yang berbuah secara spontan. Ada yang berbuah menunggu waktu. Menunggu waktu kapan? 1 kehidupan, 2 kehidupan yang akan datang. Ada menunggu waktu, mungkin 5 kehidupan yang akan datang, baru berbuah. Ya, begitu? Paham ya? Ya, terima kasih. Ada lain lagi tadi belakang siapa ya? Ya, silakan. Kalau mengenai kehilangan keyakinan itu masuknya yang kategori mana, Bante? Makasih. Nah, kehilangan keyakinan ini masuk, yaitu termasuk juga pandangan benar. Keyakinan di sini kita punya keyakinan pada Tiratana, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana. Jadi kehilangan keyakinan ini masuk pandangan, kehilangan pandangan benar. Ya, itu juga bahaya. Ya, jadi tidak punya keyakinan pada hal-hal yang baik, tidak punya keyakinan pada hukum karma, tidak punya keyakinan pada hukum sebab akibat, tidak punya keyakinan pada Tiratana, 4 kesunyataan mulia. Nah, tidak punya keyakinan pada itu. Nah, ini juga berbahaya. Bisa membuat seseorang itu mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk pula. Ya, dengan pandangan-pandangan yang benar, berarti orang itu juga punya keyakinan. Ya, punya keyakinan. Jadi keyakinan pada hal-hal yang luhur, yang baik, yang benar. Bukan keyakinan pada yang salah. Katakanlah, oh ini sakit, perginya bukan ke dokter, bukan ke tabib, tapi perginya ke dukun. Ada itu. Nah, ada. Perginya ke dukun. Sakit apa? Wah, encok aja pergi ke dukun. Dulu di kampung saya itu ada orang dianggap pinter. Jadi
Wow, itu pasiennya banyak. Utamanya yang sakit gigi itu. Jadi begitu datang, bilang sakit gigi, jadi orangnya ambil palu, ambil paku, pakunya di palu, di soko. Soko itu tiang rumah yang dari kayu namanya soko. Ya. Nah itu kalau misalnya pasiennya genep 200 orang, sokone itu lubang-lubang semua. Lubang-lubang semua. Jadi punya keyakinan yang salah. Sakit gigi bawa ke dokter gigi. Tapi juga umat Buddha sendiri ada. Bante pernah ke satu wihara. Ada seorang ibu-ibu sudah sepuh, cucunya sakit gigi, dimintakan air parita. Bante, tolong dibacakan parita. Untuk apa? Cucu saya giginya sakit. Nah, gigi sakit tidak dibawa ke dokter, tidak dibersihkan, tapi minta ke bantenya. Tapi ya kadang-kadang orang itu sugesti. Saking sugesti keyakinan itu, kadang-kadang bisa baik, bisa sembuh. Tapi juga tidak mengatasi masalah selama masalah yang utama itu tidak diobati, diatasi. Ya, begitu ya. Jadi kehilangan keyakinan itu termasuk kehilangan pandangan yang benar tadi. Tidak percaya adanya hukum karma, hukum sebab akibat. Begitu ya? Ya, masih. Ada yang lain silakan. Namo Buddhaya Bante. Ya. Tadi Bante kan bercerita kehilangan orang yang sangat disayangi, orang yang kita cintai, kehilangan kekayaan, kehilangan kesehatan, itu tidak akan terlahir di alam neraka abiji ya Bante? Ya, tidak menyebabkan terlahir di alam neraka abiji. Paling yang keluar hanya perasaan kita bersedia Bante. Nah, kehidupan saat ini. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya gini Bante. Umpama kita kehilangan orang yang tidak kita senangi ya Bante. Karena selama dia masih hidup, dia memang suka membuat kita tidak nyaman, merasa kita terancam gitu loh Bante. Nah, tapi selama orang itu masih hidup, kita tidak pernah berpikiran semoga dia cepat tidak ada gitu loh Bante. Kita tidak pernah berpikiran gitu Bante. Cuma begitu kita mendengar bahwa orang itu ada berita dari masyarakat, orang itu sudah tidak ada. Mungkin karena karma buruknya itu dia berbuaya Bante. Nah, bukannya kita perasaan yang keluar kita bukan bersedih, tapi kita senang. Tapi senangnya itu kita keluarnya secara spontan. Bukan mengharapkan loh Bante, tapi secara spontan saja. Wah, syukurin lu mampus. Nah, itu menurut Bante, saya berpikiran kayak gitu bisa berbuah karma buruk atau nanti menyebabkan terlahir di alam neraka aviji Bante. Terima kasih Bante. Ya. Kadang-kadang kita dalam menjalani kehidupan ini juga berhadapan dengan yang baik maupun yang tidak baik. Yang tidak baik sesungguhnya juga bisa kita jadikan guru. Pernah mendengarkan filosof Socrates, dia mempunyai seorang istri, tiada hari tanpa marah. Pokoknya bangun tidur ya ngoceh-ngoceh, marah-marah.
itu tiap hari. Nah, suatu saat sang istri sakit, yang suka marah-marah, ngoceh-ngoceh seperti radio rusak tadi. Sakit. Nah, sang suami bersedih. Nah, kalau istrinya sakit kan bersedih wajar berarti. Ya. Tapi tidak wajar. Sedihnya itu bukan karena sakitnya itu. Sedihnya hari itu tidak ada yang mencaci maki. Hari itu tidak ada yang mencaci maki, tidak ada marahi, dia sedih. Kenapa sedih? Hari itu kehilangan kesempatan untuk melatih kesabaran. Kadang-kadang kita juga berhadapan dengan orang yang suka cerewet, suka bawel, itu perlu juga untuk menguji seberapa jauh kita mempunyai kesabaran. Jadi kalau dia cepat mati, sayang sekali. Nanti kita tidak ada guru yang melatih kesabaran itu. Nah, ada baiknya saat orang yang mempunyai perbuatan buruk itu meninggal, kita tidak perlu istilahnya bersukacita, syukur meninggal. Ada lagi yang bahasa kasar, syukur mut. Nah, tidak perlu begitu. Kita harus mempunyai kondisi batin yang seimbang. Kita merenungkan sebagaimana yang Sang Buddha ajarkan. Segala sesuatu yang terkondisi tidak kekal. Sabbe sankara anicca. Siapa tahu dulu ini juga pernah mempunyai hubungan karma dengan kita. Kita tidak tahu juga. Berapa kehidupan yang lampau bisa juga dia sebagai pembantu kita. Dia orang yang dekat pada diri kita. Kita tidak tahu juga. Hanya kita, kasihan dia. Saat meninggal, dia belum mengumpulkan bekal kebajikan. Nah, kasihan dia, sudah meninggal dulu sebelum dia mengumpulkan bekal-bekal kebajikan. Belum mengumpulkan karma baik. Nah, belum duweni sangu. Nah, kasihan dia. Ya, jadi jangan kita malah seolah-olah kita itu bersyukur, jangan. Jadi nanti malah kita kesannya itu kita bersyukur, nanti kesannya malah membuat kekotoran batin sendiri. Kita hanya cukup di dalam batin, segala sesuatu yang terkondisi tidak kekal adanya. Sabbe sankara anicca. Nah, begitu. Jadi kan itu kita mengembangkan sang wega atau kita bangkit untuk melakukan, tergugah untuk melakukan hal-hal yang baik. Begitu, ya. Kita tidak larut pada kebahagiaan karena orang itu meninggal. Nah, kita tidak larut pada hal-hal yang menyedihkan. Tapi kita punya kondisi batin yang tenang, seimbang. Ya, begitu? Ya, makasih. Terima kasih pada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, semuanya, kepada Pak Kunarto, kepada KUB, semuanya. Semoga dengan kebajikan yang telah kita lakukan karena mendengarkan Dharma, ini juga termasuk kebajikan. Semoga bisa menjadi kekuatan paramita yang melindungi dan juga berbuah kebahagiaan. Thank you.